wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kadir Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul di media virtual ini dalam acara webinar diskusi Jumat Barokah online yang rutin dilaksanakan di Fakultas Visipol UMA. Pada hari ini kita mengundang narasumber kita yang sudah tidak lagi baru, sudah sepak terjangnya sudah tingkat nasional. Kalau untuk sebagai motivator sudah berkeliling nih ke semua SKPD yang ada di Sumatera Utara. Pak Barum Jamil. Terima kasih Pak Barum Jamil yang sudah mau memberikan ilmunya, sharing ilmunya pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Moderator, Ibu Kaprodi Administrasi Publik, Bu Nina Angelia, yang mau menyediakan waktunya untuk menjadi moderator pada Jumat Barokah online pada siang hari ini. Yang saya hormati para dosen Visipol Universitas Medan Area. Selamat siang Bapak Ibu. Jumat Barokah ini juga tidak hanya sharing ilmu saja, tetapi juga melepas rindu antara kita karena memang terhalang dengan COVID, kita tidak bisa ketemu langsung tatap muka. Kemudian selamat siang juga kepada seluruh mahasiswa Visipol UMA yang hari ini aktif luar biasa mengikuti acara webinar Jumat Barokah online. Kami sangat senang mendapat online ini bukan hanya dimiliki dosen Visipol saja, tetapi untuk seluruh sivitas akademika Visipol UMA. Jadi mahasiswa juga bisa ikut di setiap hari Jumat rutin kita bisa bertemu, mendapatkan ilmu, sharing ilmu, berbagi di Jumat Barokah online. Dan yang saya hormati juga mungkin ada rekan-rekan sejawat yang di luar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, juga selamat siang, selamat datang di acara webinar kami. Saya mewakili Padekan berhalangan hadir untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Ini temanya juga sangat menarik sekali, komunikasi sosial dan respon masyarakat terhadap COVID-19 antara maut dan perut. Nah, kita ketahui memang kebijakan new normal yang sudah diterapkan oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia, tetapi tidak mengurangi jumlah pasien COVID makin hari makin tinggi. Saya dapat data dari teman saya di BNPB itu di Sumatera Utara itu sudah 800 pasien COVID, 222 yang sembuh, 49 meninggal. Jadi luar biasa. Tetapi kalau kita lihat di lapangan, aktivitas kegiatan ekonomi dan sebagainya di Kota Medan khususnya itu sama sekali seperti tidak apa-apa. Tidak ada kejadian masalah COVID. Mungkin ini berkaitan dengan tema yang Pak Barum angkat. Mungkin mereka memikirkan apakah maut, kalau misalnya mereka di rumah, mereka akan mati karena kelaparan, kalau mereka keluar, mungkin mereka akan mati karena COVID. Jadi sebenarnya seperti kita makan si buah malakama. Keluar mati, di rumah juga mati. Begitu, karena memang sebagian besar masyarakat kita ini, mata pencahariannya ini dapat dana itu per hari, tidak per bulan. Jadi kalau satu hari dia tidak keluar, mungkin dia tidak bisa makan. Jadi sangat menarik sekali. Ini salah satu fenomena yang muncul di berbagai daerah di Indonesia. Semoga apa yang diberikan oleh narasumber ini mendapatkan ilmu bagi kita dan mungkin para mahasiswa bisa men-share sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat agar masyarakat juga memahami sebenarnya apa itu COVID, apa itu kebijakan new normal dan sebagainya. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara Jumat Barokah online pada hari ini dengan mengucapkan Bismillah. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Bu Baby atas pembukaannya. Dan pada siang hari ini sebelum kita mulai, biasanya tuh kalau Visipol itu kalau mau mulai pasti ada pantun. Terus kalau mau tutup juga ada pantun. Jadi sebelum dimulai terus nunggu Pak Bahrum. Ya, Pak Bahrum nih luar biasa loh. Idenya tuh oke gitu kalau saya. Jadi kalau asal apa saya selalu tanya sama Pak Bahrum, Pak, ini gimana kalau masalah prodi. Jadi curcol pula sebentar ya Pak Bahrum. Sebelum ini masih penasaran nih, mahasiswanya juga kalau
saya bilang, nanti kita masuk sama Pak Bahrum. Gitu, senang gitu Pak Bahrum. Kayak dosen favorit di administrasi publik ya, yang tempat saya yang udah pernah ini. Jadi mereka tuh kayaknya ngefans, mungkin ide-ide Pak Bahrum, cara menyampaikan itu keren gitu. Oke, sebelum ini saya kasih pantun dulu ya Pak Bahrum ya. Ke TV rusak jangan dipukul, nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan saya buka acara ini untuk mempersilahkan Pak Bahrum menyampaikan materinya, yaitu dia contekan komunikasi sosial dan respon masyarakat terhadap COVID-19 antara mulut dan perut. Oke, kepada Pak Bahrum saya persilahkan. Oke, sudah kedengaran suara saya? Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya, oke. Host juga slide-nya sudah standby ya? Siap Pak, siap. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, sejahtera, bahagia untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan sore hari ini kita bisa mengikuti event yang penting ini sambil santai saja, yang penuh berkah ini, karena namanya juga Jumat Barokah, dan kita bisa mendapatkan butir-butir yang mungkin bisa kita cerna, kita mengerti, dan kemudian kita terapkan nanti dalam kehidupan kita. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1, Bu Baby, yang mewakili Pak Dekan, kemudian rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan sejawat, sesama staf pengajar, dosen di FISIP UMA, juga mungkin ada di fakultas yang lain. Dan yang paling saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kenangan, masukan, dan juga acuan atau apalah untuk kita nanti menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga Bapak Ibu yang dari luar Universitas Medan Area, tadi ada beberapa yang kontak saya, katanya sudah masuk. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nanti mohon masukannya juga. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang saya muliakan, bermula dari Ibu WD1 yang mengatakan bahwa ini giliran saya, dan saya berpikir apa yang akan saya sampaikan sore ini. Saya banyak teman, saya banyak bergaul, walaupun lewat dunia maya. Saya banyak punya grup, di WA grup, dan sebagainya. Dan saya melihat tanggapan dari orang-orang tentang COVID-19 ini beragam. Jadi saya pikir ini yang mau saya bawakan, ini yang mau saya ungkap. Jadi walaupun ini bukan dari hasil penelitian yang mendalam, tapi ini adalah hasil pengamatan saya pribadi ya, lewat. Kayaknya ada yang aktif itu ininya, audionya. Iya. Ya, oke. Ya, saya lanjut. Ya, jadi berdasarkan pengamatan itu, ya kenapa tidak keragaman respon ini yang kita angkat sore ini. Dan judulnya, karena banyak yang saya pikir untuk mengefektifkan new normal. Nah, ini nanti akan kita bahas juga, katanya sih new normal. Tapi dari secara umum, new normal itu
respon masyarakat itu menanggapinya ada dua cara. Pertama yang pro tentunya dan yang kontra. Yang pro ini saya melihat dari sisi ekonomi malah. Ya pro, cocok itu new normal supaya kegiatan ekonomi menggeliat lagi. Kita bisa cari makan. Nah itu yang pro. Jadi perut yang saya maksudkan di situ adalah mencari nafkah, antara bagaimana mencari nafkah dengan mau tadi. Dan yang kontra justru itu, waduh, kok new normal? Padahal respon masyarakat itu sangat beragam dan kita belum masuk ke dalam kondisi yang semestinya new normal berlaku gitu. Nah ini yang menjadi latar belakang. Sorry host, saya terganggu dengan setiap ada yang masuk itu di layar saya muncul sehingga tertutup. Ini gimana caranya? Apa saya nggak usah dijadikan host supaya layar utamanya nggak tertutup dengan orang yang masuk gitu? Saya dikeluarkan aja dari co-host. Jadi saya selalu baca, two people have entered the waiting room for this meeting. See waiting room. Nah, ini yang menutup layar utama sehingga saya nggak bisa melihat Oke. Ya, oke. Coba udah bisa di-sharing ini saya materinya. Oke. Ya. Nah, terima kasih Pak Tris. Jadi komunikasi sosial dan respon masyarakat terhadap COVID. Nah, ini yang menjadi latar belakang antara maut dan perut. Antara bagaimana kita atau masyarakat bisa mencari nafkah, menghindari tadi seperti disinggung oleh Bu Baby, mati kelaparan, ya. Ini maut ini kena virusnya, dan perut. Bagaimana dia bisa mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini latar belakangnya. Oke, next host. Oke, jadi saya singgung sedikit, komunikasi sosial itu adalah satu bentuk interaksi ya antara individu atau kelompok yang dilakukan dengan cara verbal maupun non-verbal. Jadi bentuk interaksi, ada komunikator, ada komunikan, ada pesannya gitu ya, baik dalam bentuk kata-kata, kalimat maupun non-verbal. Non-verbal bisa jadi lewat poster, spanduk, banners dan sebagainya. Surat kabar juga. Kemudian maksudnya apa? Untuk menyampaikan sesuatu pesan dengan cara yang dapat dipahami oleh kedua pihak. Jadi oleh kedua belah pihak antara komunikator dan komunikan, kalau dalam kasus COVID ini antara pemangku jabatan dengan masyarakat itu mestinya ada sesuatu yang dipahami sehingga pesan itu nyampe, dimengerti dan ditaati. Nah, dan yang mampu menghasilkan tanggapan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi tanggapannya ini yang bisa dimengerti juga oleh masyarakat, dan juga feedbacknya bisa dimengerti juga oleh pemangku jabatan, misalnya pemerintah atau gugus tugas yang ditugaskan untuk menangani COVID-19 ini. Lanjut, next slide. Oke. Nah, idealnya komunikasi sosial itu efeknya ini pembentukan konsep diri, penyataan eksistensi diri, untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. Ini efeknya. Jadi efek dalam komunikasi itu sangat penting. Efek itu adalah suatu kondisi yang diharapkan oleh komunikator muncul pada diri komunikan atau pihak komunikan. Kalau misalnya kita sebagai dosen melakukan komunikasi yang sifatnya edukatif, efek yang kita inginkan adalah si mahasiswa mengerti. Nah itu, kalau kita fungsinya untuk melakukan persuade, influence, maka efek yang kita inginkan adalah
mereka mengikut apa yang dikatakan oleh si komunikator sesuai dengan pesan yang ada. Oke, next, kita nggak usah bahas banyak sekali teori, tapi itu hanya pengantar. Nah, komunikasi sosial yang sedang berlangsung saat ini pesannya adalah COVID-19. Nah, mungkin ini semuanya udah tahu bahwa coronavirus dan COVID-19 itu apa. Jadi pertama sekali ada ditemukan itu di Wuhan, ya, Cina, Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease yang kita kenal dengan COVID-19. Nah, ini pesannya. Jadi kalau komunikasi sosial yang kita maksudkan hari ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang mengkomunikasikan itu kepada masyarakat. Pesannya adalah COVID-19. Everything about COVID-19. Segala sesuatu tentang COVID-19. Dan bagaimana masyarakat bisa menerima ini. Itu yang paling penting. Bagaimana respon masyarakat bisa seragam. Bagaimana masyarakat bisa satu persepsi tentang bahayanya COVID-19 ini. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana responnya. Nah, ini yang akan menjadi topik bahasan kita. Lanjut, Pak Tris. Oke, next slide. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat responnya itu berbeda. Bisa jadi tidak seperti yang diharapkan oleh komunikator dari komunikasi sosial yang berlangsung itu. Oke, Pak Tris, silakan next slide-nya. Slide berikutnya. Halo. Ya, Pak Tris. Ya Pak, udah next ini Pak. Ya, oke. Jadi komunikasi sosial itu berlangsung bisa lewat media, ya media seperti yang saya bilang tadi, banner, poster, billboard, atau juga bisa lewat forum media, ya media yang dibentuk, misalnya dalam bentuk penyuluhan, bisa dalam bentuk sosialisasi, atau juga menitipkan pesan-pesan pada kegiatan keagamaan di tempat ibadah misalnya, atau dari komunitas-komunitas yang ada. Nah, masuklah pemangku-pemangku jabatan, orang-orang yang berkepentingan itu menyampaikan segala sesuatu tentang COVID-19 ini. Oke, gimana? Ada masalah dengan slide-nya? Respon masyarakat. Persipil di lapangan Merdeka. Oke. Ini Pak ya. Iya. Nah, sebelumnya ya. Oke. Ya. Ya, ini dia. Jadi ini adalah media-media yang dilakukan oleh komunikator sosialnya itu. Jadi tadi saya bilang ada lewat poster, ada lewat media-media penyuluhan dan sebagainya. Ya ini contoh yang di sebelah sudut kanan atas itu dari Sumut, yang di kiri bawah itu saya lihat dari apa ya, Tabanan ya. Oh, ini saya tergelitik ini menyinggung poster Pak Edi ya. Saya kebetulan dosen publisitas ya. Nggak tahu nih sedikit. Biasanya kalau poster itu ada layout, ada apa namanya format yang bagus, ada format yang yang seimbang antara pesan dengan ilustrasi. Tapi kalau di Sumut ini kontennya, pesannya itu sama besarnya dengan ilustrasi gambar Pak Edi. Dan isinya juga 1-4 itu bahasa dewa ya. Masyarakat tidak langsung diberikan pesan bagaimana mereka bersikap. Nah, beda dengan yang di Tabanan, ini betul-betul lawan COVID dan dikasih petunjuk ya, bagaimana mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya.
Kemudian saya juga tampilkan tuh ada forum media yang mungkin di sini Mbak Babinsa yang ngasih petunjuk. Yaitu kita nggak usah bicara teknis. Tapi saya juga jadi tanya-tanya nih, siapa ini yang mendesain poster yang dari Pemprov Sumut ini? Kayaknya komposisinya nggak ideal. Oke, next slide. Jadi itu contohnya poster, banners atau penyuluhan dan sebagainya. Dan ini yang paling rame sekarang, sosial media. Jadi sosial media itu sudah menjadi setara ya kekuatannya dengan media-media mainstream. Nah, kita bisa lihat itu aplikasi Facebook, Twitter, kemudian YouTube, kemudian WhatsApp dan sebagainya. Ini juga saya bilang di awal tadi bahwa di sinilah banyak sekali informasi-informasi yang menggambarkan bagaimana respon masyarakat itu terhadap COVID-19. Ya. Nah, itu nanti akan saya bagi bagaimana responnya. Dan ada yang memang secara resmi, ada yang tidak resmi, ada yang mungkin iseng, ada yang mungkin imajinasinya terlalu tinggi sehingga menggambarkan COVID-19 ini sebagai suatu hal yang halusinasi dan sebagainya. Nah, ini semua mempengaruhi respon masyarakat, persepsi masyarakat, yang akhirnya bermuara pada action, tingkah laku, perilaku masyarakat dalam menanggapi COVID-19 ini. Jadi media sosial juga banyak sekali perannya mempengaruhi respon masyarakat terhadap COVID-19 ini. Dan ini menjadi media dari komunikasi sosial yang cukup besar, cukup efektif dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Kemudian selanjutnya, nah, ketika minggu lalu ini dibuka Car Free Day, wah, saya baca di lapangan Merdeka itu membludak. Ya, positif COVID-19 di Sumut 1095, itu minggu lalu datanya. Tadi data yang paling update sudah diberikan Ibu PD1, Ibu PD1. Dan apa yang penting di sini bahwa pesepeda yang membludak itu banyak yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini salah satu respon masyarakat terhadap komunikasi sosial yang selama ini berlangsung. Kita nggak tahu apa yang ada di kepala mereka, sehingga mereka begitu tiba-tiba seperti bendungan air yang tutupnya dibuka, keluar. Padahal Sumut ini sebenarnya belum jelas statusnya, apakah PSBB terbatas atau transisi atau apa. Tapi saya bisa memberikan catatan bahwa masyarakat di Sumut, di Medan khususnya, ini mengkonsumsi informasi yang berasal dari TV swasta yang disiarkan dari Jakarta. Nah, kita dicekoki dengan info dari daerah-daerah lain. Jakarta sudah masa transisi, Bali sudah oke, Sumatera Barat juga begitu cepat mengatasi COVID-19 ini sehingga dia sudah buka yang tadinya perbatasan semua diblok, itu udah buka dan boleh udah masuk masyarakat luar. Dan Medan melahap semua informasi itu, dan ketika dibuka, wah, semuanya seperti kalau saya bilang kuda lepas dari kandang itu ya. Kejadian di lapangan Merdeka, begitu banyak pesepeda yang datang dan mereka banyak juga yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Oke, next. Slide selanjutnya, Pak Tutris. Ya, nah ini juga salah satu contoh respon masyarakat. Nah, ini masalah perut tadi. Kita menyaksikan ini di Kota Medan, ya. Para pemangku jabatan di sudut kiri atas masuk
ke pasar-pasar dengan jaga jarak, dengan masker yang lengkap, dan segala macam. Ada pasar yang di tengah itu memberlakukan protokol kesehatan, ada garis peta-peta yang jarak antara pedagang satu dengan pedagang lain itu diatur. Tapi kita lihat bagaimana jaga jarak yang di kota, yang di lalu lintas, yang di jalanan. Waduh, memang ada yang pakai masker, tapi jaga jaraknya tidak kelihatan. Bahkan ada juga yang nggak pakai masker. Nah, ini adalah salah satu respon juga terhadap apa yang sudah dikomunikasikan oleh pemangku jabatan. Ini kenyataan. Ya. Saya orang yang pelaku perjalanan juga nih setiap hari. Dan saya melihat ini, ya kalau saat ini, kalau kita lewat di ring road, kita lihat mall, kita lihat coffee shop, kita lihat kafe, itu halaman parkirnya padat. Ada beberapa coffee shop ya yang di Medan Johor, saya kebetulan tinggal di Medan Johor, yang 2 bulan tutup, kemudian baru buka. Wah, langsung parkirnya itu membludak seperti di awal dulu. Padahal sekali lagi saya bilang Sumut atau Medan ini statusnya belum jelas. Nah, ini respon. Kenapa? Ya mungkin mereka sudah kelamaan tutup, anggotanya juga mungkin sudah ngeluh, tiba-tiba konsumsi informasi yang dari pusat tadi yang menggambarkan Jakarta misalnya sudah new normal dan segala macam, tiba-tiba Sumut karena memang belum ada pengumuman resmi baik dari pemerintah Kota Medan maupun provinsi, ya sudah acuannya ya informasi yang keluar dari TV-TV nasional tadi gitu. Sehingga muncullah seperti yang kita sama-sama saksikan. Kalau Bu Baby bilang tadi seperti nggak ada apa-apanya gitu. Padahal corona ini dia ada di antara kita, dia ada, nggak kelihatan, tapi ketika dia sudah nempel, kemudian masa berkembangnya itu sampai ke paru-paru kita, ya intinya kita akan meninggal dimanapun itu gitu. Dan itu yang mungkin nanti menjadi bagaimana berbagai respon yang ada di masyarakat pada akhir ini akan saya sampaikan. Oke, slide selanjutnya. Ya, ini dia jenis respon masyarakat. Jadi dari komunikasi sosial yang sudah tadi saya paparkan, saya mengamati dari berbagai sumber yang saya katakan tadi, walaupun saya belum melakukan penelitian yang mendalam. Pertama itu benar-benar mengerti dan mematuhi aturan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sekalipun berada di luar rumah. Nah, ini untuk golongan yang lanjut usia, untuk golongan yang dia ngerti bahwa dia punya penyakit, misalnya diabetes, jantung, dan sebagainya, dan dia percaya apa yang dikatakan oleh orang-orang yang layak ya, dokter, pemerintah, gugus tugas, bahwa virus ini memang ada dan mematikan. Ya, dan dia mematuhi aturan itu. Dia hanya keluar rumah ketika sangat penting. Dan ketika dia keluar rumah, dia ikuti aturan itu. Dia sengaja kantongi hand sanitizer, dia sering cuci tangan. Bahkan saya pernah ngumpul-ngumpul dengan kawan yang memang sangat mengerti, dan saya golongkan dia ke orang yang pertama ini. Setiap datang kawan yang lain, salaman, dia tetap cuci tangan. Ada lagi yang saya amati, baru beli rokok, bungkus rokoknya dia semprot dengan hand sanitizer yang dia bawa. Nah, ini respon pertama. Ya. Nah, jadi dia betul-betul mengerti dan percaya bahwa virus itu memang ada dan mematikan. Ya, dia nggak mau kalau dia kena nanti dia bawa virus ke rumah, keluarganya kena, kemudian dia meninggal, nggak bisa dilayat oleh kawan-kawan, handai tolan, kolega dan sebagainya, dikubumikan oleh orang-orang yang pakai pakaian kayak astronot itu, dia nggak mau itu gitu.
Nah, yang kedua, dia mengerti. Namun karena berbagai hal terpaksa keluar rumah dengan melanggar protokol kesehatan. Nah, ini salah satu alasannya itu tadi. Dia memang ada, dia percaya virus itu ada, tapi ya gimana ya, aku harus keluar. Nah, itu. Dia bawa masker tapi dia lupa makainya, dia juga tidak jaga jarak dan sebagainya. Sehingga dia salah satu dari orang yang kelihatan kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu. Itu responnya. Dan yang ketiga, tak mau mengerti dan mengajak orang untuk mengikuti apa yang dia yakini tentang COVID-19 dan protokol kesehatan. Wah, ini yang parah ini. Jadi nggak mau mengerti. Dia dikasih tahu tapi nggak mau mengerti dan kemudian ngajak orang lagi untuk tidak mau mengerti juga. Ya, jadi ini udah sesat menyesatkan gitulah dia. Nah, ini ada ya. Dan saya boleh bilang seorang tokoh, saya nggak mau lah bilang tokoh. Saya seorang yang ngerti agama lagi. Dia bilang bahwa dengan bangganya dia nggak mau pakai masker. Kenapa? Karena Tuhan udah ngasih masker yang paling bagus, bulu hidung. Saya pikir itu dalam kondisi biasa, oke. Tapi ini kan kondisi yang extraordinary, luar biasa. Nggak bisa diterima itu. Nah, jadi itu nggak bisa kita ikuti. Dan itu ada orangnya seperti itu. Dia ajak orang untuk juga tidak mau mengerti. Jadi walaupun informasi itu dia serap, tapi dia cuekin gitu. Oke, nah selanjutnya menyikapi kebijakan tentang penanganan COVID-19 dengan menghubungkan dengan masalah politik. Wah ini. Dan biasanya sikapnya tidak sesuai dengan protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah. Ini yang saya pikir agak aneh. Kita cerita COVID yang intinya kesehatan dan kaitannya dengan ekonomi, tapi kaitan dia hubungkan dengan pemerintahan, politik. Ya, akhirnya apa? Presiden yang salah. Cuma di zaman presiden ini ada COVID. Aduh, Mak. Ini juga ada. Ini juga ada. Jadi saya katakan tadi bahwa saya banyak kawan, banyak komunitas, banyak kelompok. Dan saya karena saya bilang saya dosen dan saya netral, saya nggak berafiliasi ke partai politik apapun, jadi mereka bisa terbuka dan saya bisa masuk ke mereka, ya tinggal saya serap aja. Oh itu begini, itu begini, itu begini. Dan ini menyikapi kebijakan tentang penanganan COVID-19 ini dengan menghubungkan dengan masalah politik, ini ada. Ya, ada. Kita cerita masa inkubasi COVID, dia akan cerita masa presiden menjabat. Nah itu, mungkin bapak-bapak, kawan-kawan, teman-teman yang lain bisa merasakan adanya kelompok ini. Nah yang terakhir, sangat percaya diri dengan prinsip nyawa di tangan Tuhan, sehingga tidak ada perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah jadi ini dia hanya mendengar, kalau yang tadi dia masih mendengar ya, tapi ini mendengar dan nggak percaya. Nggak ada itu, selesai. Ya dia berjalan sebagaimana ketika COVID-19 ini tidak ada gitu. Itu ada. Dan saya alami itu. Jadi jumlah dari setiap jenis ini memang saya belum bisa ajukan ya, karena saya bilang tadi saya belum melakukan penelitian yang mendalam. Jadi presentasinya nggak usah ditanya. Tapi inilah jenis respon masyarakat terhadap komunikasi sosial yang dilakukan oleh pemangku jabatan di Kota Medan atau di Sumut ini. Oke, so in which one you are? Mudah-mudahan kita bisa melihat aku ini di mana ya, mana yang paling bagus ya? Bukan yang paling bagus, yang paling sehat di mana? Mungkin di situ, ya. Oke, ini bisa kita melihat diri kita masing-masing. Aku masuk kelompok yang mana gitu. Nah, yang ideal apa tidak gitu ya. Oke, nah selanjutnya slide selanjutnya Pak, ya akhir solusi. Apa yang saya sampaikan ini saya juga berusaha mencoba untuk ngasih solusi ya. Mungkin ini bisa dijadikan rekomendasi sebagai hasil webinar ini sehingga kalau kita ambil ajaran agama ya, kalau kita melihat satu kemungkaran,
cegah itu dengan tanganmu, kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lidahmu, kalau tidak diam, dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kita nggak punya tangan nih, nggak punya kekuasaan, kita bisa bicara. Oke, itu setingkat di atas yang lemah iman tadi. Nah ini, jadi menurut saya kita harus rekomendasikan untuk pemangku kebijakan bahwa kebijakan yang harus jelas, ya, kebijakan yang harus jelas, di samping jelas itu tegas dan mengikat dari pemangku kebijakan. Ya, saya banyak nge-share juga itu ke keluarga, ke anak-anak. Hari ini razia di sini, hari ini razia masker, hari ini ditutup. Dan saya coba ngecek, nggak ada. Mungkin kawan-kawan juga bisa ngerasakan itu. Jadi pengumuman-pengumuman yang seperti itu membuat masyarakat jadinya apatis dengan pemangku kebijakan yang punya wewenang untuk mengeluarkan kebijakan dalam hal penanganan COVID ini. Karena nggak konsisten. Jadi kebijakan yang harus jelas, tegas, dan mengikat dari pemangku kebijakan. Nah, kemudian yang kedua, proses edukasi yang konsisten dan berkomitmen. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat? Tapi konsisten dan komitmennya tinggi. Ya, dari pemerintah dan stakeholder lainnya. Jadi stakeholder ini termasuk kita di kalangan perguruan tinggi. ASN, saya dalam satu webinar saya ikuti wakil gubernur Jawa Tengah ya kalau nggak salah, itu mengatakan bahwa di provinsi itu setiap ASN punya tanggung jawab untuk mengedukasi 5 keluarga lingkungannya. Tentang apa? Tentang kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov, bukan tentang bagaimana persepsi dia tentang COVID ini, tapi apa yang dikeluarkan oleh Pemprov itu yang disampaikan, itu yang menjadi bahan edukasi ke masyarakat tadi. Jadi dia dulu ini yang satu persepsi, baru dia bisa edukasi masyarakat. Kalau masyarakat yang persepsinya juga tidak sama melakukan edukasi, tentunya edukasi berdasarkan selera dia. Dan ini yang banyak terjadi. Nah, kemudian ya gunakanlah seluruh saluran komunikasi sosial yang ada dengan efektif dan tepat sasaran. Jadi seperti tadi saya gambarkan bagaimana proses komunikasi sosial berlangsung, ya bisa lewat komunitas-komunitas, pengajian dan sebagainya, ya. Apa masalah di sini? Itu mungkin bisa didiskusikan dengan stakeholder dari pemerintah, dunia perguruan tinggi, komunitas-komunitas yang concern terhadap permasalahan yang muncul karena COVID-19 ini. Oke, itu dari saya 3. Dan any else solution? Let me start to the discussion. Jadi kalau ada solusi lain dari rekan-rekan semua, Bapak Ibu dan juga mahasiswa nih yang mungkin lebih mobile ya di lapangan melihat kondisi ini, karena di kuliah itu ada yang geram gitu, kesel gitu ya. Jadi itu. Nah, oke, sebelum kita diskusi, saya kembalikan ke moderator. Saya pengen nutup dengan pantun. Tadi Bu Nina Angelia bilang harus berpantun. Oke, saya pantun lah ya. Waongah centeng berandan, makan sambal belacan buatan Mbak Asih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras ngejua-jua. Salam sehat. Saya kembalikan ke Bu moderator, Ibu Nina Angelia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahrum. Tadi kalau dilihat dari respon ya, kalau saya sih masuk respon pertama Pak sampai sekarang. Masih mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Karena takut ya, karena kalau saya pribadi itu saya punya anak kecil gitu. Ya. Jadi mau nggak mau harus keluar rumah itu memang harus pakai masker, pulang, terus belanja. Biasanya kalau cerita nih sama ibu-ibu yang lain tuh belanjaannya itu harus dicuci dulu, baru bisa untuk mau dimasak, mau apa gitu. Jadi agak ribet sih memang COVID-19 ini. Membuat ya, padahal nggak kelihatan ya sebenarnya COVID-19 ini, corona. Tapi kalau sekalinya kita udah kena itu bisa fatal gitu. Terus oke.
Bapak dan Ibu dan mahasiswa yang mau bertanya atau sekedar sharing tentang komunikasi sosial, bagaimana, terus ada yang antara maut dan perut. Nah, boleh saya kasih kesempatan? Saya mau Ya, tanya. boleh Pak Abdul Saya mau Haris. tanya. Ya, silakan Pak Abdul Haris. Ya, jangan berat-berat Pak Aris ya. Iya. Terima kasih. Pantunnya Iya. itu mantap kali, mengalahkan pantunnya Pak Abdul Qadir tuh. Nanti dibalas tuh sama Pak Abdul Qadir. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bahrum tadi. Dan saya kira apa yang ditampilkan, baik foto-foto maupun dari narasi yang sudah disimpulkan itu, saya rasa itulah fakta. Itulah fakta yang kita hadapi sekarang ini. Nah, problemnya adalah sekarang ini bukan cuma antara maut dan perut saja, tapi mungkin ada juga fakta yang lain, Pak Bahrum. Misalnya, kalau pemerintah, ya dari sisi pemerintah, itu kan dari sisi kita melihatnya antara maut dan perut itu. Kalau dari sisi pemerintah mungkin mereka juga akan, atau mereka juga sekarang ini sangat bingung. Bingungnya gini, kalau misalnya pemerintah itu dia secara tegas melarang orang untuk tidak keluar rumah, kemudian kalau dia punya aktivitas di luarnya dibatasin. Nah, mereka juga berhadapan, ada konsekuensi yang akan mereka hadapi. Misalnya kalau orang ditahan di rumahnya, sanggup nggak pemerintah memberikan konsekuensi itu? Misalnya kalau orang nggak bekerja gitu, sanggup nggak pemerintah misalnya memberikan biaya hidupnya gitu kan? Nah ini juga jadi apa? Jadi dilema. Nah mungkin fakta-fakta ini juga kadang-kadang kita dituntut untuk apa ya? Lebih bijak mungkin ya. Jadi kalau saya melihatnya justru informasi yang berkembang sekarang ini kan sudah begitu lengkap. Artinya dari media sosial nggak kurang-kurang gitu kan. Kemudian dari saluran-saluran yang lain juga banyak informasi-informasi yang lain. Ada satu hal yang saya cukup menggelitik bahwa sampai saat ini ternyata misalnya kita ambillah rapid test misalnya. Rapid test itu bagi penumpang pesawat terbang, kalau dia mau terbang, kalau tidak ada dilampirkan surat keterangan rapid test itu dia tidak bisa terbang. Nah, padahal rapid test itu tidaklah membuktikan bahwa seseorang itu ada virus COVID di situ, coronavirus di situ. Rapid test itu kan hanya untuk membuktikan bahwa nih orang, ya, kalau sekarang ini tahapannya sudah reaktif atau non-reaktif. Kesimpulannya gitu. Jadi begitu mudahnya dan begitu gampangnya untuk bisa mendapatkan keterangan itu, prosesnya juga tidak butuh waktu lama. Dan bayar gitu kan. Nah, ini satu fenomena yang lain. Jadi memang kita juga harus akui bahwa situasi ini haruslah kita sadari bahwa ini sangat tidak baik untuk kehidupan kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan kalau kita lihat sekarang bangsa kita kan, dan bangsanya bukan bangsa kita saja tapi di dunia, kita harus sadari bahwa itu ada. Kemudian yang kedua, kalau itu ada, maka penanganan yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah ditugasi atau diamanati, itu mereka semaksimal mungkin sudah menjalankan. Tapi kita juga mendengar informasi bahwa ternyata ada juga pihak-pihak lain yang menjalankan itu dengan maksud-maksud lain. Wah, ini juga tentu jadi satu fenomena yang lain lagi. Misalnya ada satu kasus ternyata ada orang yang meninggal dijudge bahwa dia itu COVID. Padahal ternyata hasilnya itu belum ada. Dan cilakanya lagi, setelah beberapa waktu dia meninggal, dia diperlakukan sebagaimana pasien COVID gitu, ternyata hasil pemeriksaannya negatif. Kan sungguh miris kita mendengarnya kayak gitu. Ya, inilah satu fakta-fakta lain yang bisa kita lihat. Jadi betul sekali apa yang Pak Bahrum bilang tadi bahwa pertanyaan di akhirnya in which one ya. Jadi kita di mana sebetulnya sekarang ini?
Satu hal yang bisa kita lakukan adalah bahwa kita jangan melawan, ya kan? Jangan melawan apa yang sudah ditegaskan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, sedapat mungkin kita menyebarkan juga informasi-informasi yang benar. Dan yang terakhir mungkin dari saya, terima kasih juga media ini ternyata sudah menambah wawasan kita. Dan saya yakin semua peserta yang hadir pada hari ini, ada 66 partisipan, itu sudah pasti akan mendapatkan satu kontribusi yang baik, informasi yang diberikan oleh Pak Bahrum cukup valid. Saya pikir itu saja. Terima kasih Ibu Moderator, Pak Bahrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Bahrum mau nanggapi? Iya. Oke, Bu Nina, moderator. Saya boleh nanggapi langsung aja? Ya, langsung aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Aris. Jadi faktanya kita sepakat bahwa itu memang begitu ya. Tapi masyarakat kita memang agak aneh ya. Oke, kalau kita ambil tadi pertama sekali kalau kita dilarang, lantas gimana pemerintah kita menanggung? Itu memang saya dari awal suka melihat fenomena itu dan melacak beritanya, kemudian mempelajarinya. Memang kalau kita lockdown total, kayak banyak negara melakukan itu, wah kita nggak sekaya mereka, dan kayaknya juga nggak begitu adil, karena Indonesia ini sangat besar. Makanya Pak Jokowi, presiden kita, saya menganggap dia benar, karena dia nggak mau menyatakan dari diri dia bahwa Indonesia itu lockdown. Bayangkan kalau Pak Presiden yang ngomong lockdown, saudara kita di Pantai Cermin, saudara kita di Pancur Batu, saudara kita di Tigandeket, Simangambat, yang nggak pernah tahu apa-apa, ya otomatis secara nasional nggak boleh keluar. Jadi kita nggak seperti itu. Indonesia ini sangat luas. Makanya dibuat, saya bisa mengerti kenapa pemerintah pusat itu menyerahkan ke daerah masing-masing. Daerah masing-masing lah yang mengatur PSBB atau transisi atau apa. Kalau Indonesia, ya kita nggak sebesar, kita tidak sekecil Swiss, tidak sekecil Belanda. Saya punya kawan ya di Belanda, sama-sama alumni FISIP 82. Jadi di grup itu selalu cerita pengalaman. Dia udah 2 bulan di rumah, dan benar-benar hanya boleh keluar kalau dia mau ke mall untuk beli bahan makanan. Dan juga dia work from home, tetap. Itu cerita dia. Sehingga di sana benar-benar daerah dia itu benar-benar melakukan lockdown. Dan masih tetap sekarang ini dia seperti itu. Kita nggak bisa begitu. Nah, di samping kita juga nggak punya persiapan. Kalau kita 2 bulan di rumah, mungkin banyak masyarakat kita yang nggak punya saving untuk bahan makanan untuk 2 bulan. Nah, ini pelajaran nih. Saya suka bilang, ketika ini nanti selesai, ayo silakan ngumpul duit supaya paling tidak ketika ada kejadian apapun, paling tidak selama 2 atau 3 bulan, itu nggak kelaparan. Paling tidak punya bahan makanan pokok yang bisa sehat gitu ya. Jangan sampai kelaparan. Tapi nggak perlu mewah. Nah itu selalu saya bilang tuh kalau ada kawan dan juga dengan beberapa apalah ya karyawan yang memang kita bilang kelas menengah. Kemudian masalah tadi saya juga dari segi pengalaman ya, orang yang dikebumikan dengan protokol COVID-19 tapi tesnya dinyatakan belum keluar. Jadi kalau kita mau terbang, kita tes rapid test. Hasilnya non-reaktif, kita boleh terbang. Tapi kalau reaktif, pasti dilanjutkan dengan swab. Dan kita nggak boleh terbang, ditunda. Itu Pak Aris ya. Nah, buat yang meninggal, ini juga kawan. Ini juga kawan, orang tuanya meninggal, ya belum lama, di salah satu rumah sakit, kemudian sebelumnya dioperasi, ya masuk lagi, diperiksa karena itu protokolnya reaktif, dan ini dilanjutkan dengan tes swab, dan dia dikebumikan, orang tuanya ini dikebumikan dengan protokol
COVID-19. Tapi dengan catatan, itu info dari kawan saya ini, ketika nanti seminggu lagi mungkin hasil swab-nya itu menyatakan bahwa orang tuanya ini negatif, jenazahnya bisa diangkat dari Simalingkar B untuk dikebumikan sesuai dengan keinginan keluarga. Ini yang nggak sampai mungkin ke masyarakat. Sehingga kita, negatif. Padahal hasilnya belum keluar, kok dikebumikan di Simalingkar? Kok keluarganya nggak dikasih? Kalau nunggu mayatnya sampai keluar hasil seminggu, kan lama. Nah, jadi itu protokolnya. Dan ini dialami oleh teman dekat saya sendiri yang sekarang sedang menunggu hasil dari rumah sakit itu untuk swab-nya. Mungkin udah 3 hari ya, 3 atau 3 hari ke depan mungkin datang itu. Kalau itu negatif, dia boleh membongkar atau memindahkan jenazah orang tuanya itu ke kuburan keluarga. Itu informasi yang kayaknya tidak merata didengar oleh masyarakat. Sehingga kita banyak mendengar di kedai kopi dimanapun, tengok itu, hasilnya belum keluar. Tapi kayak salah satu ya berita yang kita dengar viral kan, ada satu komunitas yang protes di Murni Teguh, kan gitu. Padahal mestinya itu kalau dia negatif, SOP-nya jenazahnya bisa dipindahkan, diambil dari Simalingkar B. Itu Pak Haris. Jadi lagi-lagi komunikasi sosial harus bisa betul-betul diefektifkan agar masyarakat bisa satu persepsi dan tidak dalam tanda petik maki-maki pemerintah. Saya kembalikan ke Bu Nina, moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Bahrum, Pak Abdul Haris. Ya sih sebenarnya komunikasi ya kan, pemerintah harus berbuat seperti apa biar masyarakatnya juga ngerti ini COVID sebenarnya seperti apa sih, kalau kita udah sakit kena COVID itu harus apa. Tapi terus ya, tapi udah semakin kesini masyarakat itu udah sebenarnya udah semakin udahlah gitu ya kan, apatis ya. Iya, capek gitu di rumah aja, terus dengar new normal gitu kan Pak, terus sekarang new normal, ya udahlah new normal di Jakarta, new normal di Sumatera Utara, padahal di Sumatera Utara belum bisa untuk new normal gitu. Jadi sampai teman saya sampai ngomong gini, new normal jadi new positif ya gitu. Jadi pasien positif itu semakin bertambah gara-gara new normal gitu. Bolehlah misal kita new normal tapi mengikuti lah protokoler kesehatan dari pemerintah seperti apa. Siap nggak sih Sumatera Utara itu untuk new normal gitu ya. Terus ya Pak. Oke. Anak saya kelihatan. Jaga jarak. New normal. Oke. Ada mau masukan dari Bu Nina, saya boleh tambah menanggapi yang diskusi dari Pak Bahrum dan Pak Haris? Iya. Ya. Saya boleh menambahkan? Iya, Bu Nina. Boleh Bu Baby, silakan Bu Baby. Ya, terima kasih. Sangat menarik sekali tema kita pada siang hari ini. Tadi saya mendengar apa yang disampaikan Pak Abdul Haris dan Pak Bahrum. Mungkin saya mau kolaborasi dari pendapat para akademisi ya ilmuwan ini. Nah, yang pertama ini Pak, mungkin kita lihat memang pemerintah ini yang sangat bertanggung jawab karena pemerintahlah yang memiliki wewenang sebenarnya untuk mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan kondisi COVID-19 di Indonesia. Nah, yang pertama saya lihat adalah sisi kebijakan kata new normal. Kata new normal ini hanya dipahami oleh kelompok akademisi saja atau kelompok kelas menengah ke atas yang berpendidikan. Jadi banyak sekali masyarakat kita ini pendidikannya rata-rata masih di bawah tingkat menengah ke bawah. Jadi mereka mengatakan new normal. New normal itu mereka merasa bahwasannya kondisi sekarang ini sudah kembali normal seperti biasa.
Saya dengar ada keluarga saya yang ada di Jakarta, dia setelah PSBB kemudian dia beli bunga di suatu tempat dan tukang bunganya itu tidak pakai masker. Jadi ditanya, kenapa Pak Bapak nggak pakai masker? Sekarang kan kondisinya udah normal Bu, udah new normal, udah kembali normal seperti biasa. Mungkin konsep kata new normal ini tidak pas yang diterapkan di Indonesia. Jadi saya menarik mendengar di ILC pendapat dari Gubernur Jawa Barat, mereka tidak menggunakan kata new normal. Saya tidak salah, mereka menggunakan kata penyesuaian kehidupan yang baru. Kehidupan. Ya, jadi supaya masyarakat semua kalangan itu memahami bahwasannya hidup kita ini menjadi hidup yang baru dengan menggunakan protokol. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua tadi menarik sekali Pak Barum bercerita teman yang di Belanda. Di Belanda tuh betul-betul sampai sekarang itu betul-betul mereka kerjanya di WFH. Mereka sama sekali tidak keluar rumah. Nah, saya lihat juga begitu Pak. Di Singapura juga begitu. Jadi sama-sama sampai sekarang mereka kerjanya di rumah. Dan masyarakatnya patuh. Dan tingkat kematian di Singapura itu ternyata lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia sekarang menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Kenapa? Karena pemerintahnya itu memang sudah menjamin kebutuhan masyarakatnya. Siapa yang tidak mau? Saya dengar juga di LC, tukang ojek online, mereka bukan nggak mau di rumah, mereka mau, tetapi mereka tidak ada yang menjamin kehidupannya. Kalau kita lihat dana dari pemerintah itu tidak tepat sasaran, banyak dana pemerintah pusat kemudian dikucurkan lagi pemerintah daerah itu ada yang orang-orang yang mendapatkan bantuan yang double. Nah, ada juga masyarakat kita ternyata sampai sekarang ini belum ada statusnya, belum ada kartu keluarga, belum ada KTP. Misalnya dia tinggalnya di Jakarta, tetapi dia asalnya di Tangerang. Dia tidak memiliki kartu keluarga di Jakarta, tetapi dia juga tidak akan mendapat bantuan di Tangerang. Mau tidak mau, dia harus memikirkan perutnya, sehingga dia keluar dari rumahnya untuk bekerja. Nah, kemudian ini ada nuansa politis, saya rasa ada nuansa politisnya, Pak. Beberapa hari yang lalu saya membuat review kritikal mengenai peraturan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem negara, karena peraturan ini merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada masa COVID di luar dari kebijakan dari social distancing. Nah, dari peraturan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ini, Pak, di dalamnya ini ternyata memang ada nuansa politisnya, sangat. Nah, yang pertama itu kalau saya lihat, peraturan pemerintah ini dikeluarkan untuk menstabilkan ekonomi. Memang kebijakannya normal ini bukan untuk menangani tingkat jumlah pasien ini menurun, tetapi memang seperti stabilitas ekonomi di Indonesia menjadi stabil karena sudah defisit kalau sudah 2%. Tapi kalau dilihat dari Perpu ini, sebenarnya kita Pak APBN yang dikeluarkan pemerintah setiap tahun kita punya sumber dana lain ini sebenarnya bisa digunakan untuk jika kondisi negara itu dalam bencana, itu sudah ada di APBN. Jadi sebenarnya kita sudah punya dana untuk bisa mengatasi COVID ini. Tetapi sampai sekarang kita nggak tahu nih dana penggunaannya tahun kemana dari sumber dana lain-lain. Nah, dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ini pemerintah mengeluarkan 405 triliun untuk penanganan COVID di luar dari dana APBN. Makanya kas negara kita ini memang sudah kosong sekarang, sudah oleng. Kemudian saya lihat lagi di peraturan ini adalah nomor 2, pemerintah ini memberikan bantuan ini bukan untuk masyarakat miskin, Pak, bukan untuk bukan untuk kelompok KKL, pedagang kaki lima, bukan untuk ojol, tidak, tetapi memberikan bantuan kepada bank yang oleng karena kena dampak COVID. Itu dia di Perpu ini. Dan yang terakhir ada nuansa politis yang paling pentingnya di Perpu ini kelihatan sekali. Tim yang melaksanakan kebijakan dan peraturan ini tidak diberikan hak, tidak disentuh oleh hukum pidana dan hukum perdata. Jadi bebas sama sekali pengelolaan dana 405 triliun, dia bebas dari hukum pidana maupun perdata. Dan ini akan bisa kembali seperti masa BLBI saya rasa. Gitu. Jadi memang ada nuansa politisnya memanfaatkan situasi dalam penanganan COVID begitu Pak. Jadi memang kebijakan pemerintah baik pun itu pusat maupun itu daerah memang juga
saya rasa kurang bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya gitu. Termasuk kalau di Sumatera Utara saya rasa juga kita nggak jelas ini kebijakan new normal dari awal sampai akhir. Saya lihat sih kita tetap menggunakan new normal karena tidak ada PSBB yang ada di Sumatera Utara, begitu ya Pak ya. Jadi kita nggak tahu kapan new normal ya. Saya rasa dari mulai awal COVID Maret sampai sekarang kayaknya normal aja. Normal saja sepertinya karena memang nggak ada kebijakan pemerintah yang signifikan. Itu saja Pak tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. Makasih Bu Baby. Ya kayak gitulah kalau new normal ya kan. Kata-katanya udah new normal, kehidupan baru. Karena 2 bulan sebelumnya itu kehidupannya udah berhenti, semua perekonomian berhenti ya kan. Silakan Pak Barum untuk tanggapannya. Iya, saya pikir menjadi catatan penting itu di akhir ya mengenai Perpu dan pengendalian pengolahan dana tadi. Ini bisa dijadikan satu topik untuk Jumat Barokah minggu depan itu. Oh iya. Jadi saya nggak nanggapi banyak ya, karena memang poin saya kan bagaimana masyarakat ya merespon ini. Tapi bagaimana komunikasi sosial itu berlangsung dari pemangku jabatan ya, dari penguasa, kemudian bagaimana tadi Bu Baby singgung secara politis ternyata ada sampai kepada anggaran tadi. Nah itu mungkin saya nggak masuk ke domain itu dan saya harapkan itu bisa jadi satu topik kita nanti ke depan. Mungkin itu Ibu Nina moderator. Saya kembalikan. Ya. Dengan saya boleh tanya Bu? Oh iya, silakan Pak Dedi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik sekali Pak Barum materinya antara perut dan maut. Mohon maaf saya agak terlambat tadi bergabung, jadi belum sempat utuh mendengar presentasi dari Pak Barum. Saya mengikuti dari mulai Pak Haris tadi, Bu Baby. Saya ingin bertanya dan sharing beberapa hal. Jadi ini menarik sekali Pak Barum. Kemarin itu tanggal 12 ini terkait dengan perut dan maut ini. Kemarin tanggal 12 Juni PLT Wali Kota Medan kita, Pak Ahyar Nasution itu menulis status di Facebook. Saya bacakan statusnya Pak. Pilkada dalam ketiadaan anggaran pemerintah daerah. Kota Medan harus menyiapkan anggaran 100 miliar lebih kurang untuk KPU, Bawaslu, keamanan. Saat ini Pemko Medan dan hampir seluruh pemerintah daerah kesulitan pendapatan akibat dampak COVID-19. Hanya lebih kurang 10% dari rencana. Antara menuju new normal dibutuhkan banyak anggaran penyiapan infrastruktur dan seterusnya. Jadi pada intinya Bapak Wali Kota kita ini minta masukan dari kawan-kawannya di Facebook ya, friend-friendnya di Facebook. Jadi memang dalam kondisi seperti saat ini anggaran pemerintah daerah itu di refocusing. Refocusing itu artinya orientasi yang sudah ada itu kemudian dibuat menjadi baru, lebih fokus kepada penanganan persoalan COVID. Akibatnya anggaran-anggaran untuk kegiatan lain itu menjadi sangat minim bahkan nihil. Nah, Medan itu bayangkan Bapak Ibu sekalian, Medan itu adalah ibu kota provinsi yang di samping DAK dalam dana alokasi khusus dan dana alokasi umum masih memiliki sumber PAD yang lain. Artinya ketika DAK dan DAU itu berhenti, masih ada sumber pendapat walaupun masih sangat minim, masih bisa berjalan. Bayangkan misalnya daerah-daerah lain yang hanya bergantung kepada DAK dan DAU. Dan banyak itu di Sumatera Utara banyak. Jadi artinya memang dampak COVID ini terhadap perekonomian daerah sudah sangat nyata sekali. Jadi yang mau saya tanyakan sama Pak Baru mungkin, ini kemana nih sebetulnya Pak? Yang cenderungnya ya, ke mautnya atau perutnya kan gitu. Kalau kita mau komparasikan. Ya. Kemudian yang kedua Pak, saya hanya sharing ini yang kedua soal new normal yang sempat disinggung oleh Bu Baby tadi. New normal ini, kalau ini pendapat saya pribadi, saya kira kalau new normal itu dari ke waktu masyarakat atau sebuah masyarakat itu kan selalu mengalami new normal sebetulnya secara sosial. Misalnya dalam
the fourth wave itu atau gelombang keempat revolusi industri itu kan dimulai dari revolusi pertama, dan setiap revolusi itu masyarakat selalu mengalami new normal. Misalnya sebelum ada mesin cetak penemuan oleh Gutenberg itu, maka setelah itu berubah itu perilaku masyarakat. Kemudian setelah ada telepon, jadi tidak ada telepon, kemudian telepon, perilaku sosial masyarakat juga berubah, sama seperti kemudian ketika ada era digital sekarang ini. Dari sebelum ada smartphone, setelah ada smartphone itu banyak sekali perilaku masyarakat yang berubah, dan itu akan terus terjadi. Artinya dalam masyarakat itu tidak berhenti, dia dinamis terus menerus mengalami perubahan atau mengalami new normal, sesuatu yang normal yang baru gitu dari waktu ke waktu. Sebetulnya itu secara alamiah. Hanya saja ketika COVID datang, new normal itu sangat terkait dengan rekayasa sosial. Ada rekayasa sosial di situ yang kemudian menyesuaikan diri kepada kebutuhan pandemi ya terhadap masyarakat. Jadi ini mungkin sharing saja sekedar new normal, bahwa new normal itu adalah sesuatu yang sebetulnya normal sebetulnya. Hanya saja dia sangat pada saat sekarang ini dia sangat terkait kepada rekayasa sosial. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Pak. Iya. Pertanyaan tadi. Oke, Pak Dedi. Makasih banyak Pak Dedi. Jadi kalau saya juga dapat informasi ya, gimana kas Kota Medan itu sangat dalam tanda petik oleng gitu ya. Cuma itu biarlah mereka yang mikirin, kan gitu ya. Nah sekarang fokus kita, kalau sudah pemerintah kota menyatakan seperti itu, apakah kita harus pasrah? Saya pikir tidak. Nah, antara maut dan perut, silakan keluar. Kalau saya begitu, silakan keluar mencari nafkah, silakan berkreasi, silakan berinovasi. Tapi ingat, new normal. Tetap ingat bagaimana penyesuaian dengan kehidupan baru. Hanya 3 hal yang diminta kok. Pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Silakan. Hanya ini, silakan keluar rumah. Tapi ikuti ini. Apakah kita harus mati kelaparan? Tidak. Cari nafkah, keluar. Tapi satu persepsilah kita bahwa ini memang virus ini ada di antara kita dan mematikan. Itu persepsi yang paling penting buat masyarakat yang pertama. Dan saya termasuk orang yang seperti itu. Karena kan ada tuh di Facebook bilang ini kolaborasi. Ini ada semacam konspirasi, segala macam. Yang menyatakan bahwa virus ini intinya nggak ada, hanya dibuat-buat. Bisnis negara-negara besar untuk bisa jual vaksin, segala macam. Tapi itu nonsen, itu kalau saya bilang bullshit menurut saya. Kita sepakat dulu bahwa virus ini ada, mematikan, dan bisa menularkan, dan kita bisa tertular. Nah, 3 hal new normal yang harus kita ikuti. Pertama, itu tadi pakai masker, yang kedua cuci tangan, sering-sering, yang ketiga jaga jarak. Keluar cari nafkah. Kembangkan kreasi. Nah, sekarang saya melihat beberapa kawan yang justru di new normal ini ekonominya jadi lumayan. Walaupun dia hanya work from home, hanya dapat gaji pokok, tunjangan nggak ada, uang transport jelas nggak dibayar, tapi istrinya jual risol, pakai online. Ada makanan yang bisa di-online-kan. Saya melihat ada mobil turis yang biasanya dipakai untuk travel, di belakangnya semangka, buah. Nah, itu bisa, dia jual pakai masker. Ada mobil bagus, buka ke belakang, buat pelang, sarapan nasi kuning. 6.000 satu kotak. Siapa bilang ekonomi mati? Yang penting kan mau bekerja dan berikhtiar. Itu mungkin Pak Dedi. Jadi silakan
maut dan perut, mautnya dihindari, perutnya diisi dengan syarat yang ikut dengan protokol kesehatan tadi. Kemudian yang kedua tadi, ya poinnya itu saya pikir gimana ya? Yang kedua tadi apa poin pentingnya apa tadi Bu Nina, ada dicatat? Tentang, jadi lupa saya, jadi tadi udah tentang new normal, Pak. Iya, new normal tadi ya. Tadi itu tadi sebenarnya udah tadi saya niat ini sudah menjawab di keduanya tadi ya. New normal itu. Saya ingat sebenarnya ketika undang-undang lalu lintas mewajibkan setiap pengendara sepeda motor pakai helm, baik yang bawa maupun yang dibonceng, itu sebenarnya pada prinsipnya new normal. Yang tadinya kita kan nggak pakai helm segala macam ya, tiba-tiba wajib pakai helm. Nah, itu sebenarnya esensi new normal itu kan itu. Kita mengikuti pola kebiasaan baru yang di pemerintah. Nah, ini dengan pandemic 19 ini, kita diwajibkan paling tidak 3 hal tadi. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sering-sering. Dan itulah dia new normal. Walaupun secara ilmu kesehatannya yang saya baca, tahapan untuk bisa ke new normal itu harus melewati 2 tahapan sebelumnya. Yang pertama, ada respon masyarakat. Yang tadi saya bilang harus sama dulu respon masyarakat. Setelah respon masyarakat itu sama, masyarakat Indonesia percaya bahwa virus ini memang ada. Kemudian yang kedua, recovery. Nah, di recovery ini, Indonesia punya masalah pendanaan. Jadi tadi Pak Deddy bilang untuk Medan aja dananya sudah focusing ke itu, dan untuk yang lain nggak terbiayai lagi kan. Dan saya ada juga itu merasakannya, salah satu proyek training kita belum cair. Alasannya itu kas Pemko kosong. Iya, recovering. Setelah recovery-nya ini berhasil, baru new normal. Ini tahapan baku sebelum new normal berlangsung. Tapi di kita yang Indonesia sangat luas ini, nggak bisa secara kaku mengikuti tahapan ini. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, di Belanda yang kawan saya, kemudian Bu Nina Angelia juga punya kawan di Singapura, baby ya, begitu. Ya mereka bisa melakukan recovery tanpa masalah dana. Mereka bisa menyatukan persepsi kepada masyarakatnya sehingga patuh betul. Ya, kawan saya yang di Belanda itu cerita, ya memang di situ begini. Saya udah 2 bulan nggak lihat jalanan, nggak lihat tetangga katanya, kecuali lewat media sosial. Nah, baru new normal berlangsung, tapi di kita tidak. Nah, ini mungkin bedanya di kita dengan di negara yang lain, karena memang kondisi geografis kita, tingkat ekonomi, sosial, dan sebagainya sangat beda. Ketika kita disuruh belajar menangani COVID ini dengan negara luar, saya pikir negara luar mana yang memang sesuai dengan kondisi kita. Kalau tidak, kita nggak bisa belajar dari negara luar. Kita harus punya inisiatif sendiri. Kita harus punya kebijakan sendiri yang sesuai dengan kondisi masyarakat kita, secara sosial, secara ekonomi, secara budaya, dan sebagainya. Mungkin itu, Pak Deddy. Saya kembalikan ke moderator, Bu Nina. Terima kasih. Tadi ada mahasiswa tuh katanya yang mau nanya. Siapa? Mahasiswa? Ada? Di chat itu ada tadi. Saya ngechat tadi, Pak. Oh, dari mahasiswa ada. Oh gitu. Oh, sorry. Jadi Ya. Para Silakan. mahasiswa ada? Iya. Ada? Oh, Pri. Gak ada ya? Ada? Pak Kadir mungkin tuh ada tambahan kebijakan pemerintah gimana? Pemprov Sumut. Ada nih mahasiswa. Para mahasiswa dulu. Masih. Ada mahasiswa. Ada mahasiswa. Kasih kesempatan.
Ini mikrofonnya pada hidup semua nih. Ya. Ada. Ya, oke, jangan malu-malu, mahasiswa. Ya, kesempatan ini. Ya, pesertanya paling banyak mahasiswa ini. Iya. Ada. Bertanyalah. Nggak usah takut, saya kan ini udah jinak saya. Tadi Pak Bahrum bilang temennya di Bu Baby di Singapura, saudaranya ada Bu Baby di Singapura. Terus Oh, saya iya. jadi teman saya juga di Belanda. Mereka itu baru-baru ini pemerintahnya katanya menerapkan itu Social distancing. Social distancing. Tapi nggak pakai masker nggak apa-apa, tapi tetap social distancing. Gitu. Iya. Jadi ya itu ini lagi ke masyarakat, balik lagi ke masyarakatnya mau ngikutin apa enggak. Tapi kalau misalnya mereka pemerintahnya tetap kayak kepolisian itu ada di jalan gitu. Kalau nggak social distancing itu tetap kena denda, ada dendanya katanya. Betul. Gitu. Ya. Ya. Jadi mereka nggak ada pakai masker, nggak ada tapi harus di jalan itu ya social distancingnya harus berjalan gitu. Tapi ya namanya kalau kita sih belum bisa ya Pak Bahrum ya menerapkan. Karena kalau cerita juga pernah sama Bu Baby, kalau ke pajak kayak kami mama-mama ini ya susah gitu. Kalau kalau susah mau suruh Bu social distancing gitu ya kan susah. Ya. Makanya kita aja. Kita aja yang jaga jarak ya. Dianggap aneh malah kan. Jadi kita pakai sarung tangan, pakai tutup. Kita dianggap aneh sama orang yang di pasar jadinya. Ya. Makanya mungkin pemerintah itu suruh kita pakai masker ya karena masyarakatnya nggak bisa social distancing kali ya kan. Karena tahu juga susah kalau pakai masker ya kan. Kotor. Harga tahu tempe susah nawarnya kan. Iya, moderator. Iya. Iya. Ya, tadi ada bilang kesempatan untuk bertanya mahasiswa gitu. Ya, bolehlah bertanya. Ya, ini mahasiswa S3 ini calon dokter. Silakan Pak Indra ya. Ya. Pak Indra gambarnya nggak kelihatan. Ya, ngumpet di bawah meja kali. Pak Bahrum. Ya. Tadi udah semuanya opini-opini yang disampaikan oleh kawan-kawan. Saya ingin juga ikut nimbrung ini Pak Bahrum. Ya, silakan Pak, silakan. Oke, ini terkait dengan masalah perut dengan apa tadi Pak Bahrum? Antara maut dan perut gitu ya. Ya, awan tidak berani dengan untuk mengucapkan mautnya itu perut aja lah Wak bilang kan gitu. Kalau saya perhatikan di sini terkait dengan kebijakan pemerintah, ada kalanya komunikasi itu memang tidak sampai kepada masyarakat. Dan kalaupun sampai ke masyarakat, ada di antara mereka yang memegang kekuasaan untuk menyampaikan informasi itu berbeda antara informasi yang satu dengan yang lainnya. Sehingga ini semuanya diterima oleh masyarakat juga bermacam-macam seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haris. Berarti misalnya seperti waktu mula-mulanya dulu ini COVID ini baru muncul di Indonesia, sedangkan di Wuhan tidak ada. Itu di Indonesia disebutkan itu COVID ini tidak akan hidup di Indonesia karena suhu di Indonesia itu tidak cocok untuk berkembangnya corona ini. Itu disampaikan dari berbagai elemen pemegang institusi. Kemudian ada statement lagi yang muncul. Kita kalau minum jamu itu tidak akan kena COVID ini gitu. Awak juga ikut, awak minum jamu-jamu akan sakit perut jadinya gitu. Udah itu muncul lagi PSBB di suatu daerah, kemudian status yang lain di daerah lain tidak mengikutinya, dan ada juga persepsi yang lain, sehingga ini menyebabkan yang masuk ke telinga masyarakat itu berbeda, sehingga komunikasi itu tidak sampai. Lain lagi,
antara mereka yang tidak memiliki legalitas untuk menyampaikan informasi tentang COVID ini, mereka sampaikan. Iya. Dia bukan memiliki legalitas untuk itu, tapi dia sampaikan. Sehingga masyarakat pun jadi bingung. Kalau di dalam administrasi publik, ini kita katakan sosialisasi. Penyampaiannya itu, sosialisasinya itu tidak tepat oleh orang-orang yang tidak tepat. Bagaimana menurut Pak Bahrum tentang hal ini? Sekian, Pak Bahrum. Oke. Boleh Pak Bahrum langsung. Langsung aja ya Bu Nina ya. Iya, langsung. Ya, memang itu nggak bisa kita pungkiri ya. Ketika di Cina kita tonton orang bermatian di trotoar, kemudian masuk setelah Cina itu Italia ya, juga udah sibuk. Sementara di kita mulai ya seperti yang dibilang Pak Indra tadi. Tapi terakhir masing-masing saya baca, saya dengar, masing-masing punya argumentasi pula kenapa dia bilang begitu. Ada yang bilang supaya masyarakat nggak panik, ada yang bilang memang antisipasinya seperti itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, mau diapain lagi, begitulah kita jadinya. Tapi setelah kondisi jelas, barulah dibentuk yang gugus tugas gitu ya, yang setiap malam kita dengar, setiap siang kita dengar. Sekarang Pak Indra mungkin rajin dengar karena yang nyampaikan cewek cantik lagi ya Pak Indra ya. Nah, jadi ya yang seperti itulah kondisi kita gitu. Dan tadi udah saya singgung juga, itu dari berita nasional. Jadi itu saya nggak bisa komen apa-apa, tapi hanya memang bisa menerima, ya beginilah kita. Tapi yang saya harapkan sekarang justru supaya Sumatera Utara minimal Medan ini punya yang seperti itu. Saluran komunikasi sosial yang resmi, yang disuarakan oleh pihak yang berwenang, dan itu memang informasi minimal Kota Medan, karena kita tinggal di sini, atau Sumatera Utara, karena itu kepentingan mahasiswa kita juga yang tidak hanya tinggal di Kota Medan. Ini yang mungkin bisa harus diadakan. Jadi kalau Pak Dedi bilang tadi wali kota, pelaksana wali kota juga sudah kesusahan, ini bagaimana tinggal pelaksana wali kotanya aja mengkolaborasikan keinginannya itu dengan stakeholdernya Pemko Medan. Ya, dia punya universitas banyak di Medan. Yang kemarin juga saya nggak tahu hasil akhir dari kunjungan pelaksana wali kota di UMA, kan itu masuk ya, di kita tahu itu. Nah, di mana nih tindak lanjutnya? Jangan terlalu lama gitu. Sehingga komunikasi sosial yang datang dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi, ini benar-benar fokus dan bisa dijadikan acuan yang valid oleh masyarakat. Ini kita yang belum punya. Bagaimana pemerintah kota dan provinsi itu mau melibatkan stakeholder-nya. Kita ini mungkin jadi stakeholder-nya. Bagaimana mau menjadikan apa kalau dalam teori komunikasi itu two-step flow of communication atau multi-step flow of communication process. Proses komunikasi 2 atau 3 tahap. Dari Pemprov ke Pemko ke mana, kemudian ini meneruskan kemana lagi, tapi itu persepsinya sama, kontennya sama. Nah ini yang kita harapkan. Sehingga orang-orang yang pengen keluar mau mengisi perutnya dan perut keluarganya bisa terhindar dari maut. Itu kesimpulannya Pak Indra. Makanya saya berani bilang antara maut dan perut itu. Oke, jadi silakan dia keluar cari untuk pengisi perut dia dan keluarganya, tapi dia terhindar dari maut. Dalam artian maut yang disebabkan oleh virus corona. Kalau maut misalnya tabrakan itu lain lagi. Mungkin dia pakai masker di mata gitu, jadi nggak nampak nabrak angkot dia di depan. Maut. Jadi maksud saya maut yang disebabkan oleh
positif virus corona. Jadi begitu mungkin Pak Indra. Terima kasih Pak In. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Oke, dari Pak Abdul Qadir mungkin Pak. Ya. Oh ya. Assalamualaikum Pak Barum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Qadir. Assalamualaikum. Iya. Tadi ada para ini sedang disampaikan. Cuma saya kaitan maut dan perut ini, sebenarnya leadingnya ini terkait pada kebijakan seperti ungkapan Pak Indra. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah, pusat dan daerah yang kadang gamang oleh daerah. Nggak usah jauh-jauh. Bagaimana kejadian Jawa Timur. Bagaimana kejadian-kejadian di beberapa daerah provinsi. Masalahnya sekarang kebijakan itu kadang-kadang mengambang dia. Kalau dibilang orang, terapung tak hanyut, terendam tak basah. Nah, itulah dia, mengambang itu dia. Ya. Jadi maksud saya, apa? Pertama, harusnya, siapakah si leading yang terkait kepada corona ini? Itu adalah Undang-Undang Karantina Kesehatan. Nah, itu cerita masalah mautnya lah ya. Makanya yang sekarang menangani kan gugus tugas. Gugus tugas ini kan dari Badan Bencana Nasional. Kemudian nanti yang ngomong mengenai kebijakan-kebijakan itu dari gugus tugas. Sebenarnya harus diporsikan. Komunikasi itu adalah juru bicara pemerintah Kementerian Kominfo. Dia menginformasikan selera, karena dia bisa masuk ekonomi, masuk kepada segala sesuatu. Nah, jadi ada satu pintu, termasuk di daerah. Contoh Sumatera Utara, siapa yang ngomong? Ekonomi bagaimana? Jadi yang Bapak katakan tadi misalnya, perut orang cari sendiri, kan kebijakan Pak. Nggak usah jauh-jauh, kita melihat sekarang ini. Ada satu daerah, boleh dia PSBB, yang satu masih belum, provinsi bagaimana? Seperti Sumatera Utara, ini kan katanya tanggal 1 mau dinormalkan. Tapi dengan catatan mereka bahas dulu ke 34 kabupaten kota, baru minta izin dari pusat. Nah, itu caranya Pak Gubernur. Mungkin dia membingung juga melihat fenomena ini. Tapi kita bisa melihat contoh-contohnya. Kenapa daerah Nias itu tidak ada satu COVID ke sana? Daerah berapa daerah di Sibolga segala macam. Dan di dunia, dia adalah Vietnam itu. Kenapa dia berhasil? Sampai sekarang kebijakannya tidak dibenarkannya satu turis pun keluar masuk ke Indonesia. Itu kebijakannya. Kita lihat kebijakan ke Amerika, suka-sukanya presiden, suka-suka. Jadi itu kita sebenarnya melihat contoh-contoh negara-negara yang berhasil itu, Vietnam seperti ya. Kemudian sebenarnya kebijakan ini yang paling utama, harusnya dia ibaratnya itu kebijakan itu ada dibentuk seperti grand kebijakan. Jadi kebijakan itu dibuat pusat, dia mengacu kepada Undang-Undang Karantina Kesehatan, kemudian persentuhannya dalam kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi masalah masyarakat, ada tenaga kerja yang tidak kerja lagi, masalah perut yang Bapak ungkapkan tadi, ada yang membungkusnya lagi gitu. Jadi jangan di satu sisi masyarakat dia mau berjualan, di berjualan ini berdagang di pasar, dibilang Ibu Nina tadi, bagaimana di stencing di situ kiosnya sama jualannya merapat. 1 meter nggak mungkin dia pakai galah, kan itu masalahnya. Jadi maksud saya, kalau yang seperti ini harus detail dia, makanya kearifan lokal. Contoh, kemarin contoh juga sama Ibu Rehia itu. Di daerah Karu sana, kalau ada orang dia masuk dari luar, dia macam dibuatnya ada desa tangkal apa gitu namanya, disuruhnya dulu diisolasi dulu 14 hari. Itu kearifan lokal. Jadi, hal-hal seperti inilah yang sekecil apapun, pemerintah membuat kebijakan itu harus konsisten. Jangan nanti yang provinsi ini nanti begini, salah. Contohnya lah Pak sekarang, sampai Presiden datang ke Jawa Timur. Jadi maksud saya, antara perut dan maut tadi, adalah yang mengemasnya satu leading yang dia mencakup semua. Sehingga masyarakat itu, ya kalau melakukan kegiatan ekonomi, apa masalah? Sekarang Pak, masalah bansos ini bilangkan Ibu apa tadi? Bukannya double, sampai macam-macam. Ibu Baby. Kata Gubernur DKI, dia sebut katanya bahwasanya ada dari Pemprov, dari kementerian, udah tuh ada lagi lembaga-lembaga sampai 6 kali. Dan nggak tahu datanya dari mana. Maka terkait pada undang-undang yang jadi Perpu tadi, ada permasalahan nanti.
ya. Karena kegamangan menghadapi COVID-19 ini, kemudian Perpu ini seakan-akan melindungi dia terkait instansi terkait tidak dituntut cara pidana. Kemudian dicatakan darurat tapi seperti biasa-biasa saja, itu jadi masalahnya. Nah, kemudian elektrik sektornya, kalau masalah maut, kesehatan, dialah berperan sehingga dia tahu mengenai sesuatu itu bagaimana langkah-langkahnya dan dimanfaatkan kearifan lokal, karena kepemimpinan kita yang ada namanya lurah, kepling, desa, itu nggak dimanfaatkan kearifan lokal itu. Contoh di Bali sana, kenapa mereka itu kalau tidak di lockdown lah misalnya, itu cara-cara adat itu jaga, nggak bisa macam-macam di sana itu. Nah itulah, jadi maksud saya dikaitkan dengan perut dan mulut ini, perut dan maut, itu salah satu kata kuncinya, dibuatlah kebijakan itu konsisten, kompak, dan jangan tumpul. Jangan tumpul, dia harus tegas gitu. Karena apa? Kalau kebijakan dia inkonsisten, inilah masalah sekarang. Masalah sekarang apa? Bagaimana menghadapi new normal? New normal itu bagaimana sih? Bagaimana sih terapinya? Apakah langkahnya? Jangan nanti seperti ada semboyan mengatasi masalah, muncul masalah. Maksud saya itu, benar-benarlah kebijakan itu harus benar-benar dia konsisten. Kemudian lihatlah masyarakat ini dengan berbagai cara dia untuk mendapatkan pendapatan untuk nafkah itu. Itu saya kira yang perlu. Jangan nanti seperti arang habis besi nasa, dibuat nanti masalah-masalah ini. Kita lihat sekarang banyaknya penimbun api di Alkes, sembako, kemudian macam-macam yang kita dengar itu ternyata tidak tempat sasaran diungkapkan tadi oleh Bu Baby, itu jadi masalah. Iya. Jadi saya kira keberadaan undang-undang ini pun Perpu ini hati-hati. Seperti contoh Pak Dedi tadi mengenai terkait pilkada. Ini kan abu-abu nanti ini. Kapan bisa dipersiapkan masalah pilkada ini? Makanya semuanya itu dikajilah benar-benar, dipanggil ahlinya. Jangan nanti seperti katakan yang bukan ahli, dia ngomong kata Pak Indra. Dia yang benar-benar komunikasinya bagus, kemudian diterima dan menjadi contoh. Ini kadang-kadang pejabat ngomong dibukanya maskernya. Jangan, tetap dia, ini bukanya maskernya. Mana tahu si virus itu dia, lagi itu pejabat katanya. Jangan masuk. Dia nggak peduli dia. Yang ada salurannya dia masuk. Jadi itu jadi contoh, Nuri. Kemudian yang kedua, yang paling terakhir ini, kita berharap apapun namanya ini semua, ya diiringi dengan doa lah. Supaya kita, apapun namanya ini, musibah ini, bisa ibaratnya badai pasti berlalu. Saya kira itu Pak Barum, saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Kadir. Terima kasih Pak Kadir. Pak Barum mau nambahkan? Ya, mungkin apa yang disampaikan Pak Kadir itu ada ya dalam slide saya itu, gimana pemangku jabatan itu bisa membuat kebijakan yang komitmennya tinggi, yang konsisten, dan juga berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Jadi tinggal ditambahkan detailnya dengan apa yang disampaikan Pak Kadir tadi. Terima kasih Pak Kadir. Kayaknya saya sepakat dengan apa yang Bapak bilang. Ya, silakan Bu Nina. Nanti bisa kali ya Pak, ada satu pertanyaan sih dari mahasiswa, saya baru baca chatnya. Boleh Pak Barum? Satu? Silakan. Tutup ya, karena mau asar ya kan? Iya. Ini dari Arka, katanya saya menanggapi mengenai bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat, yang mana bantuan itu sudah sah diberikan pemerintah pusat untuk disebarkan ke daerah-daerah. Namun, masih ada saja masyarakat yang sampai pada saat ini belum mendapatkan bantuan itu. Terus contoh kecil yang terjadi di wilayah saya, terima kasih. Katanya di wilayah, contoh kecilnya adanya di wilayahnya, di daerahnya Pak. Itu bagaimana? Ya, itu tadi sudah disinggung juga ya sama Pak Indra, sama Bu Baby ya, di mana dan banyak juga para perangkat daerahnya itu mungkin camat, seperti yang tadi juga disinggung, dia tinggal di situ sudah lama, tapi dia nggak ngurus surat pindah, sehingga dia nggak masuk daftar karena dia tinggal di Kecamatan Medan Johor, KTP-nya masih di Kecamatan Medan Kota misalnya. Nah yang begitu-begitu mungkin lupa mengurus. Tapi kita nggak tahu kenapa itu terjadi. Jadi agak susah kita mengomentarinya. Tapi kalau
dia kasih contoh yang konkret, kartu keluarga memang domisili di situ, KTP memang domisili di situ, tapi ternyata tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Nah, ini mungkin bisa ditelusuri akar masalahnya. Nah, tapi seperti yang tadi, dia tinggal di Jakarta udah lama, sudah beranak cucu, tapi ternyata administrasi kependudukannya masih di Tangerang misalnya. Nah, ini kan nggak mungkin dapat. Nah, yang begitu-begitu mungkin. Jadi, dan itu juga perlu sosialisasi. Dan saya berpikir bisa jadi kalau yang namanya urusan perut, kepala lingkungannya mendata. Oh, masyarakat itu 50 orang misalnya yang harus yang layak menerima bantuan. Bisa nggak tanpa melihat administrasi kependudukan, tapi kepala lingkungannya udah tahu bahwa masyarakat ini memang misalnya keluarga ini sudah berdomisili belasan tahun di situ. Tapi karena memang kondisi sosial ekonominya begitu katakanlah memprihatinkan, dia nggak peduli dengan administrasi kependudukan dan itu dianggap oleh kepala lingkungannya layak untuk mendapatkan bantuan. Dan kepala lingkungannya ini bisa mempertanggungjawabkan ini ke kelurahan ke kecamatan misalnya. Nah, yang seperti ini mungkin yang perlu juga kita berikan edukasi dan dimasukkan ke dalam kebijakan atau SOP para perangkat daerah. Sehingga nggak terjadi lagi orang yang layak nggak mendapatkan hanya karena administrasi kependudukan. Padahal yang diisi perutnya gitu. Perutnya itu ya memang harus dibantu karena dia masyarakat Indonesia. Nah, mungkin itu pikiran saya. Kedepannya kalau bisa begitu ya sangat bagus gitu. Mungkin itu Bu Nina. Terima kasih. Ya, mungkin perangkat desanya ya Pak harus lagi menginikan masyarakatnya. Berinisiatif gitu. Nah. Jadi siapa yang berhak, siapa yang belum, administrasi misalnya kayak kartu keluarga itu kan penting ya Pak, KTP, terus pindah gitu kan ini ya. Oke, terima kasih kepada Pak Bahrum, Bapak dan Ibu terima kasih kembali yang hadir pada acara kita diskusi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memang setiap minggu kita adakan setiap hari Jumat. Ini pencetusnya Bapak Dekan kita dan Ibu WD1 ya. Biasa Jumat Barokah itu kita adanya makan-makan bersama. Kalau sekarang karena COVID ya kita diskusi sambil temu kangen, sambil diskusi. Biasa diskusi di kampus, sekarang diskusinya udah daring aja, media online gitu. Terus ketemu, lihat muka, mahasiswa pun pada rindu nih. Oh ya, ngomong biasanya online ketik apa gitu, nggak pernah tatap muka lagi. Ketemu lagi sama dosen-dosennya sambil inilah, karena bentar lagi juga udah mau UAS ya kan Pak. Oke, temanya ini mungkin bisa lah Pak Bahrum nanti kita bikin penelitian lebih lanjut tentang maut dan perut ini ya kan. Ada gangguan. Oke, nggak ada suaranya hilang ya Pak ya. Oke, sebelum saya tutup ini ada saya lanjut ini aja ya Pak karena udah panjang juga tadi. Kalau kita tambah lagi pertanyaan mau sampai sore karena ada mungkin dosen-dosen di sini ngajar sampai jam 5 ya. Saya juga ngajarnya jam 5, habis ini ngajar lagi. Langsung aja saya tutup ya dengan tadi bukanya dengan pantun, sekarang tutupnya pakai pantun lagi. Pak Bahrum tadi juga pakai pantun ya kan, tutupnya sama. Ke pasar membeli sepatu, tidak lupa membeli buku. Tak terasa waktu akan segera habis. Marilah kita berpamitan. Saya moderator Nina Angelia mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
Terima kasih Pak Bahrum Jamil. Kamsahamnida. Amsamida, wah itu anak saya tuh, bahasa anak saya tuh. Iya, Pak. Amsamida. Gini ya. Waduh, Belta Jackson ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udah mau cabut nih Pak Aris. Oke, saya juga mohon pamit, live ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi juga ya. Oke, assalamualaikum. Mas Agung, tutup Mas Agung. Live. Kebiasaan. Kebiasaan nih Mas Agung nih, nunggu terakhir-terakhir dia. Iya, ini Pak Indra ini. Selanjutnya Pak Agung kan, Pak? Ngapain? Ngapain? Pak Agung lanjut yang tadi. Yang lanjutan yang tadi maut sama perut. Nggak ada orang kok, ngapain? Minggu depan. Minggu depan ngapain? Kayak gini, Jumat Barokah. Ya. Minggu depan kita jadi ya, udah kirim foto ya. Hari Rabu kan? Iya. Mau ganti foto nggak? Ganti foto apa? Udah itu aja lah. Udah itu yang paling cakep. Enggak, itu paling jelek itu. Paling jelek aja udah cakep ya kan? Paling jelek aja udah cakep. Gue cakep itu mana lagi ngomongnya. ini Bang Sutris nih kalau terakhir inilah apa pakai lagu gitu apa gitu maunya terakhir coba dengarkan musik dulu lah. Ini yang lain ini nggak ngerti kalau udah siap ini, tengok ini masih banyak. Nggak ngerti dia kalau udah siap. Sama yang dengan yang ngomong, sama dengan. Enggak, ini kan ditutup ini, nggak ada fotonya, nggak ada videonya ini kan. Masih ada berapa ini? 9 orang. 12 orang. Nah. Nggak tahu jalan keluar. Enggak, ini 9 orang ini. Nggak ngerti dia kalau udah selesai kan. Dia masih hidup aja. Udah selesai. Udah siap nih, ada 9 orang. Nah, hilang satu. Ada aja. Ya udahlah, aku live aja lah. Sampai ketemu. Terima kasih ya Bang Sutris. Tutup lah Bang. Tutup.